Dandi ini pun bilang, loh ini kok maghrib? Perasaan kita tadi berangkat masih jam 8 pagi. Kok ini kayak gini suasananya? Dan gak sampai 5 menit kemudian, suasananya sudah berubah benar-benar gelap. Akhirnya disitulah mereka ini mengalami kejadian yang benar-benar gak bisa mereka lupakan. Sementara orang-orang warga desa sana, ini wajah mereka itu datar semua. Padahal ini nonton pertunjukan wayang, tapi wajah mereka itu datar semua. Dik, kita ini bukan di desanya bangsa manusia. Kita ini berada di desanya bangsa lelembut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Pak Dandi, yang asalnya dari salah satu desa di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami show ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirim cerita horormu di Gembara Sunyi via email di kembarasunyi2020@gmail.com atau via voice note di nomor 0822 3166 7754. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Mas Dandi. Mas Dandi ini asalnya dari salah satu desa di Jawa Timur. Jadi desanya Mas Dandi ini berada di dekat sekali dengan pantai selatan yang ada di Jawa Timur. Dari kecil Mas Dandi dan teman-teman itu sudah akrab sekali dengan Laut Selatan. Ayahnya Mas Dandi dan juga Pak D-nya adalah seorang nelayan di sana. Nah, desanya Mas Dandi ini jaraknya hanya sekitar 5 km menuju ke pantai selatan. Dari kecil dia sudah akrab dengan pantai selatan, dia akrab dengan cerita-cerita horor, cerita mistis, bahkan dengan sosok yang bernama Nyi Roro Kidul. Dulu kakek dan neneknya, ketika kakek dan neneknya Mas Dandi ini masih hidup, mereka ini sering cerita bahwa ada penunggu Laut Selatan yang bernama Nyi Roro Kidul. Dan di dekat sana itu ada sebuah tebing. Tebing ini tinggi sekali dan konon katanya disitulah tempat pertemuan antara Nyi Roro Kidul dengan pasukan-pasukan gaibnya. Yang kadang mereka itu menggelar pertemuan di malam-malam tertentu, terutama di malam 1 Suro. Inilah kenapa pada setiap bulan-bulan Suro, menurut kepercayaan warga sekitar, terutama anak-anak kecil, ini mereka tidak diperbolehkan keluar rumah, apalagi sampai bermain di sekitaran Laut Selatan maupun di tebing tersebut. Kepercayaan ini dipercaya sampai bertahun-tahun lamanya sampai Dandi itu beranjak dewasa. Nah, suatu ketika waktu itu Dandi ini duduk di bangku SD. Dia ini punya teman sebaya. Ya, aktivitas mereka itu kadang pergi memancing, kadang juga berangkat menuju ke sebuah persawahan. Dan istilahnya kalau kata anak-anak kecil, mereka sering juga nyolong tebu yang ditanam oleh warga sekitar. Ya, kenakalan anak-anak di masa-masa itu. Ketika itu, mereka ini lagi menjalani liburan sekolah panjang. Ketika lulus SD menuju ke SMP, mereka itu libur panjang sekali. Dan tiba-tiba di kampung Mas Dandi ini kedatangan seorang anak yang usianya juga hampir sama dengan Mas Dandi. Anak ini bernama Muklis.
Muklis ternyata asalnya bukan dari desa tersebut. Muklis sengaja didatangkan menuju ke sana karena orang tua Muklis ini bercerai dan dia harus tinggal bersama bibinya di desa tersebut. Sedangkan bibinya Muklis sendiri ini adalah seorang janda yang suaminya nggak tahu kemana, dan bibinya Mas Muklis ini juga belum mempunyai anak. Jadi disitulah Mas Muklis ini tinggal, dan sejak ada Muklis di situ, kehidupan anak-anak di sana ini semakin ramai, semakin seru. Mungkin karena Muklis ini bukan berasal dari desa tersebut, jadi dia membawa permainan-permainan yang belum dikenal oleh Dandi dan teman-teman. Salah satu contohnya, ada permainan umpet-umpetan. Sebenarnya di desanya Mas Dandi ini juga ada permainan umpet-umpetan, tapi dikemasnya itu berbeda. Dengan adanya Muklis, ini permainan peta umpet itu jadi lebih menarik. Terus berjalannya waktu, karena masa-masa itu adalah liburan sekolah, jadi mereka sering kali bermain, dan mereka sering kali ketemu Muklis, namanya juga anak-anak yang seusia seperti itu, jadi mereka ini gampang akrab. Dan disinilah Dandi dan teman-teman ngelihat Muklis ini adalah sosok anak yang berbeda. Jadi Muklis ini sering menunjukkan perilaku-perilaku yang aneh. Pada suatu ketika, pas mereka ini lagi istirahat, setelah mereka main bola, mereka duduk-duduk persis di bawah pohon besar, mereka ngobrol di situ. Tiba-tiba Muklis ini mengeluarkan sesuatu dari saku kantong celananya itu. Ternyata yang dikeluarkan Muklis ini adalah silet. Jadi silet ini dikeluarkan, terus dia bilang ke teman-temannya, "Sopo sing wani mangan iki? Siapa yang berani mangan ini?" Di situ mereka diam semua. Karena memang ini adalah benda tajam yang sangat aneh sekali kalau dibawa anak yang seusia mereka. Tapi di situ Muklis menunjukkan, "Wes, kano sing wani, ndak ada yang berani. Nih ya, lihat ya, ini aku makan silet ini." Disitulah Muklis ini akhirnya menelan silet tersebut sampai benar-benar sudah nggak terlihat lagi. Nah, pada saat itulah mereka semua ini tercengang ngelihat Muklis yang seperti itu. Ternyata keanehan Muklis ini nggak hanya sampai di situ. Keesokan harinya, dia tiba-tiba membawa telur ayam kampung yang masih mentah. Terus telur ayam ini disuruh memecahkan hanya dengan tangan kosong. Nah, pikiran Dandi dan teman-teman, ini kan cuma telur yang dipegang dengan satu tangan pun juga bisa pecah. Anehnya di situ ketika Dandi menggenggam telur tersebut, ini memang nggak bisa pecah. Dandi bahkan masih ingat sampai hari ini ketika Dandi memegang telur tersebut dan menggenggam telurnya, itu rasanya kayak dia ini menggenggam batu. Telur ini nggak bisa pecah. Ketika diambil oleh teman yang lain pun juga melakukan hal yang sama, telur ini masih belum pecah. Kejadian itu sekitar 10 menit, sampai tiba-tiba Muklis ini meraih lagi telur tersebut. Terus dia bilang, "Udah ya, nggak ada yang bisa memecahkan. Ini kan cuma telur ayam kampung biasa." Akhirnya Muklis itu memecahkan dengan tangan kirinya dan telur ini pecah. Ketika telur ini pecah, Dandi dan teman-teman tentu heran. Ini Muklis ini kok punya ilmu yang sakti kayak gini? Mulai sejak saat itu, akhirnya mereka semua itu kayak terperdaya oleh Muklis. Seolah-olah Muklis ini adalah anak yang sakti, anak yang luar biasa. Ditambah lagi Muklis itu katanya dia ini bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Berjalannya waktu, ini dibuktikan oleh Muklis, disaksikan oleh teman-temannya. Jadi ceritanya ada salah satu tetangga yang meninggal. Beliau ini sudah tua, usianya sudah sekitar 78 tahun ketika beliau meninggal. Ketika beliau ini meninggal, Muklis dan teman-teman ini menuju ke sana, bantu orang-orang untuk menyiapkan segala sesuatunya, perlengkapan orang mati. Nah, tiba-tiba di satu kesempatan, Muklis itu bilang ke teman-temannya, ke Dandi juga, "Sopo sing wani nyukuk banyune bahiku mau." Maksudnya di sini adalah air bekas memandikan jenazah tersebut ini ditampung di bak. Entah untuk apa. Nah, air bekas pemandian jenazah inilah yang mau diambil oleh Muklis dan mau diminum. Katanya, sesudah minum air bekas pemandian jenazah itu, mereka akan bisa melihat dunia gaib. Nah, di sini Dandi awalnya nggak percaya, tapi karena dia masih seusia yang seperti itu, dia juga penasaran, dia pengen tahu, kalau seandainya dia minum air bekas pemandian jenazah itu dan dia bisa melihat dunia gaib, ini tentu akan menakjubkan. Jadi disitulah Dandi dan teman-temannya akhirnya tertarik, dimulai dulu dengan Muklis. Tentu mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, jadi bak air ini tadi dibawa ke belakang, jauh dari keramaian, dan kemudian Muklis ini mengambil gelas plastik, diminumlah air tersebut. Setelah Muklis minum, teman-teman yang lain itu jadi percaya, giliran Dandi lah yang minum. Waktu itu Dandi
bilang bahwa rasanya itu ya kayak air tawar biasa, nggak ada rasa apapun, memang ada aroma-aroma wanginya. Dilanjutkan dengan teman-temannya yang lain. Jadi semua orang yang ada di sana, semua anak yang ada di sana, sekitar 5 orang anak ini, mereka sudah meminum air bekas pemandian jenazah tersebut. Nah, setelah meminum air ini, mereka pulang. Mereka nggak mengalami kejadian apapun. Keesokan harinya, mereka tentu komplain ke Muklis ini. Klis, gimana Klis? Katanya kita bisa ngelihat dunia gaib. Kok nyatanya sampai hari ini aku nggak bisa ngelihat apa-apa. Di situ Muklis itu kayak dipojokkan. Akhirnya di situ Muklis bilang, ya wes, kalau kalian pengen bukti, nanti malam ikut aku ke kuburan. Kalian nanti bisa melihat sendiri apa yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, mereka pun sepakat. Malam itu mereka sengaja nggak pulang, jadi mereka nongkrong di pos ronda, yang biasanya mereka sekitar jam 9 malam harus pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka sengaja berdiam diri di pos ronda, sampai kondisi kampung ini agak sepi. Dan ketika kondisi kampung ini mulai agak sepi, mereka pun langsung menuju ke pemakaman. Jumlah mereka ini ada 6 orang, termasuk si Muklis. Yang pertama kali masuk ke pemakaman ini adalah Muklis. Di zaman-zaman itu, pemakaman ini nggak ada pagernya. Jadi dari jalan itu kelihatan makam, kelihatan batu-batu nisan, dan penerangan juga hanya satu lampu yang ada di tengah kuburan. Ketika Muklis ini jalan lebih dulu masuk ke tengah pemakaman, mereka ini jadi tambah lebih berani. Karena mereka itu percaya kalau Muklis ini anak yang sakti. Ketika Muklis jalan masuk ke kuburan, mereka semua mengikuti dari belakang. Dan pas berada di tengah-tengah kuburan itulah, Dandi ini memang sempat ngelihat ada penampakan sosok anak kecil yang lari, dan larinya itu nggak masuk akal. Kayak si anak kecil ini nembus batu nisan dan nembus kuburan-kuburan yang ada di sana. Seolah-olah anak kecil ini kayak nggak punya kaki. Nah, Dandi ini sempat ngomong ke Muklis, Klis, aku melihat anak kecil, Klis. Muklis sendiri waktu itu dia matanya terpejam. Dia nggak memperdulikan ketika Dandi ini ngomong. Nggak lama setelah itu, temannya Dandi yang lain ini juga ikut ngomong. Klis, aku ngelihat ada perempuan, Klis. Perempuannya datang ke sini, Klis. Muklis masih tetap diam, dia masih tetap menutup matanya. Nggak lama kemudian, temannya yang lain ini juga ngomong. Klis, Klis, itu apa, Klis? Klis, kok ada hitam-hitam besar, Klis? Jadi pada saat itu, semuanya melihat sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata dan tampilannya itu serem-serem semua. Tapi di satu sisi, Muklis masih tetap diam, dia masih tetap memejamkan mata. Ada sekitar 10 menitan Muklis itu seperti ini, dan gak lama setelah itu, akhirnya Muklis ini buka mata. Dia bilang, yuk kita pergi dari sini. Akhirnya diikutilah oleh yang lain. Ketika semua ini keluar dari makam, Dandi lah yang ada di posisi terakhir. Nah, disitulah Dandi itu merasa kayak ada yang megang kakinya. Bener-bener kayak ada tangan, jari-jarinya itu panjang sekali. Dan karena Dandi ini takut, dia sama sekali nggak berani ngelihat ke belakang. Dia terus lari. Tapi selalu dia ini dipegang kakinya. Nah, dari situlah Dandi ini sempat teriak-teriak ke Muklis, Klis, tolong Klis, Klis, tolong Klis. Tapi Muklis ini cuek. Dia seolah itu juga ketakutan. Akhirnya setelah semuanya berhasil keluar dari makam, mereka menuju ke pos ronda lagi. Jadi nafas mereka itu ngos-ngosan. Mereka semua takut. Dan akhirnya disinilah Muklis itu cerita. Bahwa ketika dia berada di tengah-tengah pemakaman, dia itu terpejam matanya. Karena menurut Muklis, dia ini didatengin sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek ini ngomong ke Muklis, gowon konco-koncomu metu tekan kini, nek gak gelem ciloko. Jadi kakek-kakek ini bicara ke Muklis, bawa temenmu keluar dari kuburan ini, kalau kalian gak pengen celaka. Nah, sementara itu, Muklis sendiri nggak bisa menggerakkan badannya, tangan nggak bisa gerak, matanya pun ini nggak bisa dibuka. Jadi inilah alasan Muklis kenapa ketika Dandi dan teman-temannya ini ngomong ke Muklis, Muklis itu nggak menatap mereka. Karena pengakuan Muklis sendiri, dia nggak bisa membuka matanya. Akhirnya setelah menceritakan hal tersebut, mereka benar-benar takut. Mereka nggak berani lagi melihat sosok-sosok yang tak kasat mata karena menurut mereka ini benar-benar mengerikan. Dandi sendiri nggak tahu apakah itu efek dari setelah dia minum air bekas pemandian jenazah atau mungkin ada hal lain. Dandi sendiri nggak tahu, tapi pengakuan Dandi sebelum dia meminum air bekas pemandian jenazah itu memang dia ini nggak pernah ngelihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Dia nggak pernah ngelihat sosok makhluk halus dan lain sebagainya. Tapi setelah dia melakukan itu, setelah dia minum air bekas pemandian jenazah ini, disitulah Dandi bisa ngelihat sosok yang tak kasat mata tersebut. Nah, kejadian ini pun berlalu. 3 hari setelah itu, mereka ini nggak bertemu.
Jadi di situ benar-benar Dandi ini trauma. Teman-temannya pun juga trauma. Muklis sendiri juga nggak pernah keluar dari rumah bibinya. Sampai pada suatu ketika, Muklis ini memanggil teman-temannya. Didatangilah rumah teman-temannya itu. Yang terakhir didatangin adalah si Dandi. Di situ Muklis bersama teman-teman yang lain sudah datang. Nah, disinilah Muklis ini bilang ke Dandi, "Di, aku punya rencana. Rencana ini benar-benar pasti akan kita kenang sampai kapanpun." Dandi itu awalnya sudah berpikir, ini pasti dia mau ngajak ke tempat-tempat yang wingit. Ternyata benar tebakan Dandi, Muklis bilang, "Di, ini aku sama teman-teman ini sudah sepakat kalau kita akan mengunjungi tebing atas." Yang dimaksud tebing atas ini adalah tebing di dekat pantai selatan, di mana tebing itu yang konon dipercaya adalah tempat pertemuan Nyi Roro Kidul dengan pasukan-pasukan gaibnya. Nah, tentu Dandi ini nggak mau. Jangankan ke sana, ke kuburan pun dia ngelihat sosok makhluk halus, dan ini sudah takut. Dia nggak bisa membayangkan gimana jadinya kalau mereka ini berangkat ke tempat yang paling wingit yang ada di desanya. Nah, seketika itu Dandi ini menolak. Tapi karena teman-temannya yang lain ini maksa, mereka juga bilang, "Udahlah, Di, kita di sana nanti mancing, terus kita bakar di situ, pokoknya asik lah." Nah, Dandi ini akhirnya berubah pikiran. Dia tanya, "Memangnya berangkat jam berapa?" "Kita berangkat besok pagi. Siang sudah kembali pulang ke rumah." Nah, akhirnya Dandi pun mau, karena yang dia bayangkan kalau pagi hari sampai siang hari, tentu suasananya itu nggak menakutkan, nggak menyeramkan. Dandi pun mau, dia menyepakati hal ini, kemudian mereka pun bubar, pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, akhirnya mereka berkumpul di depan sekolahan, terus mereka berangkat bareng menuju ke tebing tersebut. Jarak yang ditempuh itu sekitar 5 kilometeran menuju ke tebing ini, dan sesampainya di tebing itu mereka langsung naik. Nah, untuk menuju ke tebing ini memang harus melewati hutan-hutan kecil yang sebagian jalannya itu tertutup oleh pohon-pohon besar sehingga matahari itu nggak bisa nembus. Akhirnya belum sampai berada di atas puncak, tiba-tiba mereka ini sudah merasakan sesuatu yang aneh. Jadi tiba-tiba matahari yang tadinya itu terang benderang, ini tiba-tiba mataharinya itu agak nggak kelihatan lagi dan lama-lama meredup, terus menimbulkan suasana yang mirip sekali dengan suasana maghrib. Nah, disitulah mereka ini sudah mulai khawatir. Loh, ini kok kayak gini, ini kok mendung. Nah, Dandi bilang, ini bukan mendung ini ketutup awan. Jadi mereka masih berdebat di situ. Padahal ketika mereka keluar dari semak-semak itu, mereka ini ngelihat langit itu sudah berubah warnanya. Warnanya ini berubah menjadi orange, persis seperti suasana senja di maghrib. Akhirnya, Dandi ini pun bilang, "Loh, ini kok maghrib? Perasaan kita tadi berangkat masih jam 8 pagi. Kok ini kayak gini suasananya?" Langsung di situ suasananya heboh. Dan gak sampai 5 menit kemudian, suasananya sudah berubah benar-benar gelap. Akhirnya disitulah mereka ini mengalami kejadian yang benar-benar gak bisa mereka lupakan. Jadi mereka itu melihat ada semacam kabut tipis. Yang kabut ini lama-lama jadi tebel, mereka gak kelihatan lagi. Di situ mereka gak berani melanjutkan jalan. Karena mereka khawatir nanti kalau mereka melanjutkan jalan, mereka akan jatuh dari tebing. Akhirnya mereka diam di situ. Mereka nunggu sampai kabut ini benar-benar hilang. Tapi lama-kelamaan, mereka masih melihat kabut ini semakin tebal. Nah, disinilah si Dandi itu bilang ke Muklis, "Loh, Klis, itu kok ada rumah orang ya, Klis?" Akhirnya mereka semua noleh ke arah sana. Mereka melihat memang di situ ada rumah-rumah penduduk. Jadi Dandi ini tinggal di situ dari dia kecil sampai dia dewasa. Dia ini nggak pernah melihat adanya desa di atas tebing. Tapi kali itu, Dandi ini benar-benar, dia sampai menceritakan ini sampai benar-benar merinding kalau dia ingat kejadian itu. Dia ini ngelihat ada rumah penduduk di situ. Bahkan ada orang yang beraktivitas keluar masuk rumah. Dandi itu sampai nggak percaya, dia kucek-kucek matanya. Kok ada desa di sini? Teman-teman yang lain yang juga lahir dan besar di sana, mereka juga heran. Tapi Muklis, dia ini malah mendatangi desa tersebut. Akhirnya mau nggak mau, Dandi dan teman-teman ngikutin Muklis. Mereka pun jalan mendekat ke arah desa tersebut, dan ketika mereka mendekat ke desa itu, ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini awalnya juga kaget ketemu mereka. Jadi ibu-ibu ini kaget, "Loh, tapi anak-anak ini juga kaget." Dan seketika itu, Dandi masih ingat ekspresi dari ibu-ibu ini yang awalnya kaget. Beliau itu langsung merubah mimik wajahnya. Beliau kayak seolah menyambut, "Loh, ini yang ditunggu, ayo masuk-masuk, ditunggu dari tadi." Nah, Dandi dan teman-teman juga heran. Kok ditunggu dari tadi? Kenapa kok nunggu kita? Emangnya ibu ini siapa? Kok kenal sama kita? Mereka pun akhirnya
diarahkan menuju ke sebuah rumah. Terus mereka disuruh duduk di situ. Nah, di dalam rumah ini ada semacam keluarga, ada bapak, ibu, dan ada anak-anak. Mereka semua yang ada di sana itu kayak melongo ngelihat Dandi dan teman-teman. Jadi mereka itu kayak kaget, tapi berusaha menyembunyikan keheranannya. Mereka berusaha menyembunyikan kalau mereka ini kaget dengan kedatangan Dandi dan teman-teman. Akhirnya Dandi pun duduk, dia sambil nunduk. Dilihatnya teman-teman juga nunduk, kecuali Muklis. Muklis itu memandangi orang-orang yang ada di sana, dan tanpa curiga sama sekali. Nggak lama setelah itu, sang bapak ini tanya, "Kalian dari mana kok bisa sampai di sini?" Nah, yang jawab ini Muklis. "Kami niatnya jalan-jalan, Pak. Mau mancing, mau bakar-bakaran ikan di sini." "Loh, harusnya nggak sampai di sini. Kalian terlalu jauh mainnya." Akhirnya mereka pun diem. Nggak lama setelah itu, si ibu ini bilang, "Wes, nggak apa-apa, sudah terlanjur di sini. Apalagi ini kan lagi ada acara. Habis ini ada wayangan, Le. Ayo nonton rame-rame." Dan nggak lama setelah itu, memang benar mereka ini dikeluarkan dari rumah, mereka diajak menuju ke satu tempat. Disinilah Dandi dan teman-teman itu semakin bisa ngelihat, ternyata desa ini nggak kecil, desa ini lumayan besar, dan ada beberapa rumah di sana. Terus di situ mereka menuju ke satu tempat. Di tempat ini sudah digelar wayangan. Wayangan ini sudah berlangsung. Mereka juga heran. Nah, salah satu teman Dandi ini memang pecinta wayang banget. Ketika dia berada di desa, dari kecil, ada tanggapan wayang atau pertunjukan wayang dimanapun, ini dia selalu nonton sama bapaknya. Jadi ketika berada di desa ini dan ketika digelar pertunjukan wayang tersebut, si teman Dandi ini, dia itu senang banget. Dia langsung duduk di depan, langsung menikmati pertunjukan wayang ini. Sementara Dandi, yang dia juga nggak terlalu suka dengan wayang, dia ini lebih memperhatikan situasi yang ada di sekitarnya. Nah, yang diperhatikan oleh Dandi, orang-orang yang ada di sana ini, itu pakaiannya itu kayak kembar semua. Mereka memakai baju dengan warna yang sama, terus bajunya itu terkesan lusuh. Dan ketika mereka menikmati pertunjukan wayang ini, itu nggak seperti Dandi dan teman-teman. Apalagi dengan temannya Dandi yang pecinta wayang itu. Temannya itu sumringah, jadi dia nonton pertunjukan wayang ini sambil tersenyum, sambil sesekali itu dia sorak-sorai. Sementara orang-orang warga desa sana, ini wajah mereka itu datar semua. Padahal ini nonton pertunjukan wayang, tapi wajah mereka itu datar semua. Sama sekali nggak menunjukkan ekspresi wajah yang lain. Nah, Dandi itu memperhatikan hal tersebut. Dia pun akhirnya mendekat ke arah Muklis. Dia tanya ke Muklis, "Klis, kamu lihat nggak wajah orang-orang itu? Kok wajahnya datar semua ya? Kayak nggak ada ekspresinya sama sekali." Nah, Muklis ini bisik-bisik ke Dandi. Pada saat Muklis membisikkan sesuatu ke Dandi inilah, Dandi langsung merinding. Karena disinilah Muklis itu mengucapkan sesuatu ke Dandi. "Dik, kita ini bukan di desanya bangsa manusia. Kita ini berada di desanya bongso lelembut." Langsunglah di situ Dandi ini merinding luar biasa. Dia noleh kembali, diperhatikan lagi oleh Dandi. Entah ini karena bisikan Muklis, akhirnya Dandi ini terpengaruh pikirannya. Tapi pada saat itu Dandi melihat, memang wajah orang-orang ini selain datar, mereka ini pucat-pucat semua. Wajahnya tanpa ekspresi dan wajahnya pucat-pucat semua. Jadi dari situlah Dandi ini semakin mendekat ke arah Muklis. Semua itu semakin mendekat, kecuali salah satu teman Dandi yang pecinta wayang. Dia duduk di depan, berbaur dengan warga yang lain. Nah, hal itu berlangsung sekitar setengah jam. Kondisi ini masih gelap. Tiba-tiba pada satu kesempatan, Dandi itu mendengar kayak ada suara bapaknya. "Dek, ayo mulai, Dik. Dik, ayo mulai, Dik." Terus akhirnya Dandi pun otomatis tanya ke Muklis, "Klis, kamu nggak denger itu suara bapakku, Klis? Kayaknya nyari aku." Nah, Muklis ini diem. Terus akhirnya Muklis itu nggak memperhatikan si Dandi. Dia maju ke depan, semakin maju ke depan, semakin mendekati pertunjukan wayang ini. Nah, tapi Dandi ini sudah mulai gelisah. Nah, suara bapaknya Dandi ini masih terus dengar, "Dik, mulai, pulang, Dik, pulang." Tapi suaranya itu jauh banget. Akhirnya dari situ Dandi memutuskan untuk mencari bapaknya. Dia langsung mendekat ke suara bapaknya itu. Tapi semakin Dandi ini mendekat, suara bapaknya itu semakin menjauh. Akhirnya dia ketemu dengan salah satu warga. Warga desa ini memanggil Dandi, "Arep nang dile? Anu Pak, saya dicari bapak saya mau pulang." "Wis ra usah. Bapakmu gak bakal ngerti nggone iki. Bapakmu gak bakal tahu tempat ini. Wis ayo, balik maneh nang pertunjukan mau. Ayo kembali lagi ke pertunjukan yang tadi." Tapi di situ Dandi nggak mau. Dandi sudah merasa ini aneh.
Yang pertama yang dirasakan Dandi ini aneh, kenapa kok suasananya atau situasinya ini berubah tiba-tiba menjadi malam. Padahal mereka berangkat di pagi hari. Dan yang kedua, kenapa kok di atas tebing ini tiba-tiba ada desa. Padahal dari Dandi ini kecil sampai dia berusia seperti itu, dia sama sekali nggak pernah melihat adanya desa. Akhirnya Dandi ini mulai berpikir, ini aneh, aku harus keluar dari sini. Dan ketika Dandi ini keluar, dia dipegang oleh tangan bapak-bapak tersebut, diajaklah ke rumahnya. Wesley, kowe itu pegel, kamu itu capek, kamu kecapean, jadi pikiranmu itu aneh-aneh, pengen pulang. Di sini itu aman, sudah kamu nggak usah kepikiran bapakmu, nanti kamu juga pulang sendiri. Nah, akhirnya dari situ Dandi ini pun luluh, dia nggak tahu di mana teman-temannya, yang jelas terakhir kalinya teman-temannya masih nonton pertunjukan wayang. Dan disitulah Dandi ini ikut dengan bapak-bapak tersebut, dia masuk ke rumahnya, dia disuguhi makanan. Yang Dandi ingat, makanan yang disuguhkan oleh bapak-bapak ini adalah ikan. Ikan yang sudah dibakar terus disajikan di atas daun pisang. Ketika Dandi melihat ini, dia nggak tertarik sama sekali karena baginya ikan itu sudah belenger istilahnya dalam bahasa Jawa. Dia sudah bosen lah. Dari kecil dia sudah sering kali makan ikan, apalagi rumahnya dekat laut. Dia sudah terbiasa makan ikan, tapi nggak tahu kenapa. Pada saat ikan bakar ini disuguhkan, Dandi itu langsung ngiler. Dia pengen makan ikan bakar tersebut. Nah, si bapak ini menyuruh Dandi makan. Ayo Lady Maem, enggak apa-apa, enggak usah sungkan. Dandi pun ambil ikan bakar tersebut. Ketika ikan bakar ini didekatkan dengan mulut dan juga hidungnya, Dandi itu mencium aroma yang benar-benar nggak sedap. Jadi ikan ini ikan busuk. Tapi nggak tahu kenapa, Dandi itu tetap ngiler dan dia pengen menyantap ikan bakar tersebut. Nah, secara sadar, Dandi paham bahwa ini ikan bakar ikan ini sudah busuk. Tapi kenapa kok aku makan? Jadi Dandi itu makan dengan lahap. Dia nggak bisa menjelaskan seperti apa. Yang jelas dia mengalami kondisi seperti itu. Dia tetap makan, tapi dia sadar bahwa ikan ini busuk. Tapi dia terus makan. Dan si bapak ini kayak terus tersenyum ke arah Dandi. Dia kayak mempersilahkan lagi. Ayo dimakan lagi, dimakan lagi. Ikan satu ekor ini habis. Diambil lagi ikan yang lain. Pada saat suapan yang ikan kedua itu, Dandi sekali lagi dia sadar. Loh, ini kan ikan busuk. Baunya sudah kayak gini, kok kenapa aku tetap mau makan? Dan di situ Dandi makan dengan lahap. Sampai di ikan yang ketiga, Dandi masih merasakan hal yang sama. Dan setelah itu, dia merasa kepalanya itu pusing sekali. Ditambah lagi dia masih mencium aroma ikan busuk tadi. Nah, lambat laun, akhirnya Dandi ini pun pingsan. Dan dia sudah nggak ingat apa-apa lagi. Gak lama setelah itu, dia mendengar ada suara bapaknya lagi. Le, tangi le. Terus dari situ Dandi ini membuka mata. Yang dia rasakan dadanya itu sesek banget. Dia kayak habis menelan air laut yang banyak sekali. Ketika Dandi buka mata, di hadapannya itu sudah banyak bapak-bapak warga kampung. Di situ juga ada bapaknya sendiri. Dia membangunkan Dandi. Dan posisi Dandi ini berada di tepian pantai. Dandi sendiri masih nggak tahu kenapa dia berada di sana. Akhirnya dia diangkat oleh warga kampung, dikembalikan menuju ke rumahnya. Ketika berada di rumah, dia diminumi air oleh bapaknya. Setelah itu banyak warga kampung, terutama ibu-ibu ini yang membacakan doa. Ada yang membaca Yasin, ada yang membaca Al-Fatihah. Sampai detik itu juga, Dandi nggak tahu dia habis mengalami apa. Dan pada akhirnya dia pun tertidur. Dan keesokan harinya, ketika Dandi ini sadar, dia bangun. Akhirnya dia tanya ke bapaknya, Pak, kulo niki nopo Pak? Saya ini kenapa? Nah, di situ masih banyak tetangga-tetangga yang berada di rumah Dandi. Mereka semua ini umumnya sedih. Akhirnya bapaknya cerita, Le, kamu sama anak-anak itu, katanya ada yang ngelihat kamu. Itu katanya kalian itu langsung masuk ke Laut Selatan. Awalnya kalian itu jalan-jalan di pinggir pantai, terus tiba-tiba kalian semua itu langsung masuk ke Laut Selatan. Sampai benar-benar nggak terlihat. Nah, menurut keterangan dari bapaknya Dandi, siang itu ada seorang nelayan yang kebetulan juga kenal dengan Pak D-nya Dandi. Beliau ini mendatangi bapaknya Dandi dan dia melaporkan hal tersebut. Pak, aku mau ndelok anaknya sampean, Pak. Ambek kanca-kancane nang kono, Pak. Kelelep, Pak, nang Segoro Kidul. Disitulah si bapak nelayan ini menjelaskan ke bapaknya Dandi bahwa beliau itu sempat menyaksikan dari kejauhan ada Dandi dan juga teman-temannya ini yang awalnya mereka ini bermain di tepi pantai. Terus kemudian mereka berenang sampai ke tengah-tengah terus menghilang. Nah, setelah mendapat kabar tersebut, bapaknya Dandi dan juga para warga langsung mencari keberadaan Dandi dan teman-teman. Jadi mereka melakukan pencarian. Sampai mereka ini juga sempat naik ke atas tebing.
Dan ternyata sampai di hari kedua mereka belum juga menemukan Dandi dan teman-temannya. Dan Dandi ini baru ditemukan di hari ketiga. Dia terdampar di pinggir pantai dan diselamatkan oleh warga kampung. Dari semua itu, dari teman-temannya Dandi yang berjumlah 6 orang ini, hanya satu yang tidak pernah ditemukan sampai hari ini, yaitu Muklis. Sementara teman-teman Dandi yang lain ini bisa selamat, mereka semua ini ditemukan terpencar-pencar. Ada yang ditemukan di bawah tebing, ada yang di pantai sebelah. 7 hari setelah Muklis ini nggak bisa lagi ditemukan, keluarga dari Muklis ini menggelar acara tahlilan. Mereka menggelar sholat gaib, karena di situ bibiknya Muklis ini percaya bahwa Muklis ini sudah meninggal, tapi entah kemana. Dan bibiknya Muklis meminta kepada para warga untuk menyolatkan secara gaib Muklis. Karena bibiknya yakin bahwa Muklis ini sudah meninggal. Dan pada saat itulah semua orang ini melaksanakan sholat gaib untuk Muklis. Begitupun juga dengan Dandi dan teman-teman. Dan pada saat Dandi dan teman-teman ini mendirikan sholat gaibnya, pada saat itu Dandi ini nangis sesenggukan. Dia mengingat Muklis waktu itu. Yang terakhir diingat oleh Dandi adalah ketika itu Muklis ini memisahkan diri dari rombongan. Yang entah Muklis ini jalan kemana. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pak Dandi di Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.